untuk membangun kesadaran. Mudah-mudahan kita menyadari, jangan tanamkan mata kebencian, tanamkan mata toleransi, sehingga kita bisa membangun dunia yang baru, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Walhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil ula wa fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa husukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin sidang salat Id yang berbahagia. Alhamdulillah kita hari ini merayakan Idul Fitri dengan ditandai sholat Idul Fitri di pagi hari ini. Sekalipun kita menyudahi daripada shaum Ramadan, yakni pada hari Jumat kemarin, dan baru pagi Sabtu ini kita menunaikan sholat hari raya. Karena kita tinggal di sebuah negara, yakni negara yang kita sepakati bersama, yang memiliki Departemen Agama, dan mengumumkan hari raya Idul Fitri adalah jatuh pada hari ini. Kita ikuti, sekalipun kita juga menghormati sepertiga penduduk Muslim di Indonesia yang tergabung dalam Departemen Muhammadiyah telah melaksanakan Idul Fitri pada kemarin hari. Sebagai penghormatan, kita menyudahi shaum Ramadan
Di samping juga mengikuti petunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita melaksanakan saum dalam keadaan syak atau ragu. Karena tatkala kita ragu melaksanakan saum, itu sama saja dengan berbuat maksiat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Idul Fitri adalah hari raya untuk makan-makan. Setelah 1 bulan suntuk, kita menahan makan di pagi hari, siang hari, dan baru di malam hari kita makan. Kita masuki Idul Fitri, hari makan-makan. Al-Fitru yauma yafturun nas. Hari Idul Fitri adalah hari di mana manusia mukmin, manusia muslim menunaikan makan-makan di pagi hari. Ini pedoman. Di Yaumul Fitri, yauma yafturun nas. Kemudian besok pagi kita sudah mulai lagi menyempurnakan daripada 30 hari, tambahan 6 hari lagi. Kita lakukan. Mau berturut-turut maupun kita tunda-tunda, yang terpenting dalam bulan Syawal. Tapi bagi yang melaksanakan puasa Topo Broto, itu bukan sesuatu yang menyulitkan. Hadirin sekalian sidang Jumat, pada kesempatan ini saya melanjutkan bercerita yang kemudian nanti kita gabungkan pada kehidupan bernegara. Baik itu hubungan-hubungan antar negara-negara dan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh bangsa yang tinggal di sebuah negara agar bisa membangun diplomasi antar bangsa dengan mengedepankan demokrasi dan toleransi. Saudara-saudara, tak lain apa yang kita sampaikan pada Idul Fitri ini masih punya kaitan dengan gegeran yang ada di Indonesia, yang kaitannya adalah penyikapan daripada kita, entah atas nama apa penyikapan itu, terhadap rencana kehadiran pesepak bola daripada negara Israel untuk mengikuti perlombaan final di negara yang telah dipilih oleh organisasi sepak bola antar bangsa. Namun kesempatan baik yang dimiliki oleh Indonesia sesungguhnya bukan hanya kesempatan bertanding bola, tapi andainya itu berjalan, maka bisa dimanfaatkan menjadi diplomasi bola, saling memberi, saling menyerang, saling menguasai, namun di ujungnya adalah bersalaman. Yang kalah mengaku kalah, yang menang tidak terlalu mengedepankan kesohoran kemenangannya. Diplomasi semacam itu bisa ditempuh andainya kita sangat memahami kehidupan bangsa-bangsa. Karena apa yang kita miliki daripada Undang-Undang Dasar 45, di samping mengedepankan kemerdekaan dan menghilangkan penjajahan, tapi di sisi lain
Di samping menyerdaskan bangsa, kehidupan bangsa, namun ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan. Melaksanakan ketertiban dunia ini tentunya dengan berdiplomasi. Diplomasi yang tidak hitam putih. Diplomasi yang terkadang pelangi, merah, hijau, kuning. Dan diplomasi itu bukan prosesnya, tapi ujungnya. Semestinya kesempatan kemarin itu bisa kita masuk di situ. Sehingga kita bisa tampil sebagai negara besar yang dimana muslimnya lebih besar daripada Timur Tengah. Ini bisa masuk ke dalam diplomasi melalui diplomasi bola itu. Namun tidak terjadi. Tidak usah disesali. Namun kita sebagai bangsa besar, mari kita telusuri siapa sebenarnya Israel, siapa sebenarnya Arab, siapa sebenarnya Indonesia. Sehingga dari pemahaman yang dalam, bersumber dari sejarah, dari kitab-kitab yang semuanya disucikan oleh penganutnya, baik itu Taurat, Musa, Injil, Kristiani, maupun Quran, Islami. Saudara-saudara, bangsa Ibrani, orang sering mengatakan bangsa Ibrani untuk nama Israel, dan bangsa Arab. Siapa mereka berdua ini? Bangsa Ibrani, bangsa Arab, termasuk golongan Semit, berasal dari keturunan Sem, putra Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam memiliki 3 putra, Sem yang nanti menurunkan Semit, kemudian Ham dan Yafet. Saudara-saudara, dari situlah, dari Sem putra Nuh itulah diambil nama atau suku Semit atau bangsa Semit. Dari bangsa Semit ini terlahir bangsa-bangsa. Ada bangsa Assyria yang ada di Babylon, Irak. Ada bangsa Fenisia dan Aram yang tinggal di Suria atau Syria sekarang ini. Bangsa Ibir atau Ibrani yang tinggal di Kanaan atau Palestina. Kemudian bangsa Arab di Jazirah Arab yang sangat luas. Sehingga bangsa Arab ini bangsa pengembara. Saudara-saudara, Ibrani merujuk ke suku bangsa Israel yang memakai bahasa Semit dan bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Orang Israel lebih mahir bahasa Arabnya dari Muslim Indonesia yang tidak pernah belajar bahasa Arab. Israel merujuk kepada Bani Israel yang terdiri dari 12 suku yang menurut kepercayaan merupakan keturunan daripada 12 putra Yakub. Yang kemudian Yakub berubah menjadi nama Yisrael. Yang kemudian terkenalah setiap disebut Israel, maka itu adalah Yakub bin Yilhak bin Ibrahim bin Terah bin Noah bin Adam yang akan membawa bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Saudara-saudara, sekarang Israel merujuk ke negara Israel modern hari ini. Sedangkan Palestina sampai dengan Kanaan
itu merupakan tanah yang dijanjikan menurut pandangan orang-orang Israel. Bagi bangsa Israel, Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mari kita baca leluhur bangsa Ibrani dan bangsa Arab. Melalui pohon silsilah nasab mereka. Saudara-saudara, kalau kita berbicara nasab para nabi ini, atau para tokoh-tokoh, atau para tokoh yang ada dalam sejarah umat manusia ini, kita tidak bisa melupakan kitab perjanjian, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena itu yang terlebih dahulu mencatat perkembangan umat manusia, baru Al-Quran. Saudara-saudara, dari Kejadian, perjanjian lama, pasal 11 ayat 26, seorang besar bernama Terah, keturunan daripada Nuh, melahirkan seorang putra dan saudara-saudaranya bernama Ibrahim. Kalau kita umat muslim memberikan lakop alaihissalam atau Ibrahim Khalilur Rahman atau Khalilullah. Ibrahim mempunyai istri. Yang pertama Surai atau Sarah, yang selanjutnya adalah Ibu Hajar, yang selanjutnya adalah Ibu Keturah. Mari kita baca silsilah. Kalau tadi sampai kepada Ibrahim, Ishak, kemudian yang lain-lainnya, itu dibaca dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita membaca keturunan daripada Ibrahim alaihissalam yang ditulis oleh Ibnu Hisham di kitab Sirah Nabawi. Ibrahim alaihissalam, Ibrahim Khalilur Rahman, menikah kepada Hajar. Hajar memperanakkan Ismail alaihissalam, seorang nabi. Dari keturunan ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakan 27 generasi. Ismail alaihissalam kemudian turun kepada Nabat, kemudian Yasyu'ab, kemudian Ya'rub, kemudian Taryah, kemudian Nuhar, kemudian Muqawwim, kemudian Uddah atau orang membaca Udadah, kemudian Adnan, kemudian Ma'ad, kemudian Nizar, kemudian Mudar, kemudian Mudrikah, kemudian Khuzaimah, kemudian Kinanah, kemudian Nadar. Nadar menurunkan Malik, Malik menurunkan Fihir, Fihir menurunkan Ghalib, Ghalib menurunkan Lu'ay, Lu'ay menurunkan Ka'ab, Ka'ab menurunkan Murrah, Murrah menurunkan Kilab, Kilab menurunkan Qusay, Qusay menurunkan Abdu Manaf, Abdu Manaf menurunkan Hashim, Hashim menurunkan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib menurunkan Abdullah, Abdullah menurunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa membaca silsilah adalah dari Nabi Muhammad baru kepada Ismail, pada Ibrahim. Saya merubah supaya kita membiasakan mendahulukan kakek moyang baru anak moyang. Ini dari sisi turunan Ismail yang nanti membawa agama yang dinamakan
Islam. Kemudian Ibrahim alaihissalam menikah kepada Sarah. Beliau memiliki satu orang anak yang namanya Yulhak atau Ishak dalam bahasa Arab. Dari Ishak ini menurunkan Yakub yang kemudian berubah nama, diberikan oleh Tuhan, Yahweh menurut mereka, Yehova menurut orang Nasrani, Allahu menurut orang Islam. Berubah nama menjadi Yisrael atau Israel. Israel punya putra 12 putra. Kalau kita baca Quran dari Yusuf alaihissalam, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayahandaku, aku bermimpi inni arafil manam ahada asyara kaukaban, 11 bintang. Kemudian ada Syams dan Qamar, ayah bundanya. Yang ke-12 adalah yang mimpi, yakni Yusuf, putra daripada Ismail, Yakub, 12 orang. Mari kita baca satu-satu siapa putra daripada Yakub, daripada Israel itu, supaya kita tidak tersesat di tengah jalan. Setiap membaca Bani Israel, sepertinya mulut kita ini menyesal karena kita belum mengetahui. Tapi tatkala kita membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah itu berkisah tentang Bani Israel lebih daripada sepertiga surat yang terpanjang. Nabi Muhammad bercerita Bani Israel, dan Israel umatnya belakangan ini tidak terlalu memahami siapa itu Israel yang oleh nabinya telah ditetapkan dalam Quran. Dan yang paling fasih membahas kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Nabi Muhammad dengan Qurannya. Sekalipun tentunya tidak sesempurna yang telah ditulis. Baik itu yang berada di Septuaginta dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, putra daripada Yakub atau Israel yang pertama adalah Ruben. Alhamdulillah, nama Ruben ini menjadi nama yang familiar karena diambil oleh Ustaz Abdul Halim untuk memberikan nama pada cucunya. Sehingga cucu Syekh selalu menyebut nama Ruben karena seumur. Sehingga Ruben bergema di Masyikhah Az-Zaitun. Kemudian Simeon, anak kedua. Kita pasti tahu kalau kita cinta kepada Atletico Madrid, pelatihnya adalah Simeon. Tapi ini Simeon zaman ribuan tahun yang lalu. Kemudian Lewi. Lewi inilah nanti yang akan menurunkan gembong besar, Musa alaihissalam. Kemudian Yehuda. Dari Yehuda inilah yang akan timbul Yudaisme atau Yahudi. Kemudian nama Dan, anak yang kelima. Kemudian Naftali. Kemudian Gad. Kemudian Asher, kemudian Issachar, kemudian Zabulon, kemudian Yusuf, kemudian Bin Yamin. Nama putra yang satu ini dinamakan Bin Yamin, anak kanan. Karena membiasakan yang baik itu kanan. Tatkala lahir Bin Yamin ini, bundanya wafat, tapi dia hidup. Maka Israel menamakan putranya ini Bin Yamin, anak kanan.
ibundanya wafat melahirkan, putranya hidup dinamakan Binyamin. 12 cucu daripada Ishak, 12 cicit daripada Ibrahim dari turunan Bunda Sarah. Inilah nanti yang disebut ya Bani Israel. Inilah yang menurunkan turunan-turunan Israel yang kemudian bergerak karena tampil Nabi Ibrahim kemudian melahirkan Ishak, itu adalah di Kanaan yang kemudian terkenal Palestina. Dan kepada cucu dan cicitnya mengatakan, tinggallah di bumi yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Itulah Palestina. Saudara-saudara, kita juga harus membaca siapa putra daripada Ibrahim alaihissalam dari keturunan Bunda Keturah. Orang Indonesia menamakan Bunda Kasturi karena Keturah adalah wangi sewangi kasturi. Dari sini Nabi Ibrahim punya anak. Yang pertama namanya Zimran, yang kedua namanya Yuksan, yang ketiga namanya Medan, yang keempat namanya Median, yang kelima namanya Isbak, yang keenam namanya Su'ah. Saudara-saudara, dengan husnudzon kita mungkin atau bisa jadi atau besar kemungkinan keturunan daripada Nabi Ibrahim dari Bunda Keturah. Prasasti yang jelas adalah nama putra Nabi Ibrahim Median itu ada di Timur Tengah dan Medan ada di Indonesia. Untunglah bangsa Indonesia bisa mempersatukan antara Medan dan Merdeka Barat dan Utara. Medan Merdeka Utara. Dan Medan yang di sana, Bah, ini Medan, Bah. Nah itu. Saudara-saudara, mengenal silsilah ini, maka kita tumbuh sile asih, sile asah, sile asuh. Itu namanya toleransi. Tatkala tidak mengenal, maka seakan-akan Israel itu bajingan yang harus dijauhi. Tidak tahu Israel adalah putra daripada Ishak, putra daripada Ibrahim alaihissalam, yang hari-hari kita membaca doa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada ali Ibrahim yang bernama Israel dan Bani Israelnya. Sehingga mendengar nama Israel sebagai negara, seakan-akan dia, negara itu adalah penjajah. Andainya juga iya, bangsa Indonesia, andainya Muslimnya ini memahami dengan detail apa yang diturunkan oleh Ibrahim alaihissalam sampai Medan menyatu menjadi negara Republik Indonesia, itu akan berpikir, mengucapkan Israel penjahat. Na'udzubillah. Saudara-saudara, jangan masuk kelompok yang berpikir seperti itu. Kita lanjutkan. Saudara sekalian, sudah kita kenal. Mari kita mengenal lagi. Kalau kita mengenal Nasrani, sudah biasa. Tapi mengenal Yahudi, ini rasanya bulu kuduk berdiri. Yahudi. Ada yang jelek-jelek dasar Yahudi. Ada ini itu dasar Yahudi. Tidak mengenal siapa Yahudi itu. Saudara-saudara, Bani Israel ini termasuk kelompok suku manusia, suku bangsa yang selalu terombang-ambing hidupnya. Entah karena kelaparan, entah karena disudutkan oleh kekuatan-kekuatan yang kuat. Dan
sampai dengan abad modern, Bani Israel menjadi mangsa daripada kejahatan umat manusia. Mari kita baca Bani Israel dan Mesir. Yakub mempunyai anak, satu di antaranya yang ke-11 adalah Yusuf. Yusuf termasuk yang dibenci oleh saudara-saudaranya, sehingga diasingkan. Dan secara takdirnya, dia dibawa ke Mesir. Dan takdirnya, Bani Israel tampil dengan cemerlang. Menjadi manajer daripada penguasa Fir'aun. Menciptakan kesejahteraan pangan, tidak lagi mengimpor, karena ditangani dengan penanganan yang sistematis dan akurat. Sedangkan yang tinggal di Kan'an, ayah bundanya dan saudara-saudaranya sedang terkena melarat, susah pangan, sudah diimpor pun masih mahal harganya. Maka merindukan putranya. Namun di mana adanya? Kemudian Fir'aun mengundang. Karena Fir'aun sudah mengerti bahwa Yusuf adalah putra Yakub. Diundanglah semua. Dan tinggallah di Mesir. Seluruhnya tinggal di Mesir. Sampai beranak pinak. Sampai populasinya beratus-ratus ribu. Namun masih sial. Pertama menjadi manajer di sebuah negara. Katakanlah administratur negara. Kemudian belakang-belakang menjadi budak, menjadi kuli, menjadi kerja paksa. Ratusan tahun. Maka suku Lewi melahirkan putra yang dinamakan Musa. Musa adalah nama Mesir. Musa adalah pemuda Mesir. Namun berbangsa Ibrani. Melihat sahabat-sahabat sebangsanya, maka timbul rasa kemanusiaan yang adil dan beradab terhadap bangsanya. Musa alaihissalam, pemuda yang terdidik di istana, mengerti sosiologi, mengerti hubungan antar bangsa, bisa berdiplomasi. Maka kita melihat, tatkala melihat bangsanya dianiaya oleh orang-orang Mesir, maka tampil dengan keberaniannya, melupakan diplomasi, menjalankan diplomasi tonjok, karena sudah tidak bisa mengendalikan diri. Matilah orang Mesir itu, dan sampailah berita kepada Fir'aun. Saudara-saudara, tatkala itu Musa tahu, daripada saya dipanggil oleh Fir'aun, lebih baik saya mengelana. Maka berkelanalah sampai ke Sinai, sampai ketemu Syuaib, sampai ketemu jodohnya. Saudara-saudara, setelah itu mendapatkan wahyu yang kita namakan Taurat. Tauratu Musa tanziluha. Orang mengatakan Ten Commandment. Orang Ibrani mengatakan Asyarat Haddibrut. Yang lain mengatakan Sefer Musa. Dari sinilah Musa yang orang Mesir ini, yang suku Ibrani ini, mengorganisir kekuatan mereka. Dan diterangkan siapa Musa sekarang dan siapa Bani Israel yang ada di Mesir. Kita harus kembali. Al-Quran paling fasih menjelaskan Musa tentang siapa dirinya. Termaktub di dalam surat Al-Maidah yang ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Wahai saudaraku, ingatlah
Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi dari antaranmu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Betapa hebatnya. Al-Quran mencatat ini. Mengapa kita tidak merujuk Al-Quran? Wahai orang Muslim yang masih membenci Israel. Kemudian lanjutnya ayat 21. Ya qaumi dkhulul arda al-muqaddasah. Kaumku, masuklah di sana al-ard al-muqaddasah. Bumi atau tanah yang kudus. Tanah yang suci. Yang dijanjikan oleh Allah untuk kamu. Allati kataballahu lakum. Jadi sejak Nabi Musa sudah mengatakan di sana tempatmu. Inilah yang menjadi pendorong. Maka saudara-saudara, Bani Israel setelah hijrah ke Mesir dan melahirkan Musa. Musa bukan orang Palestina. Musa bukan orang Israel yang hari ini. Musa bukan orang Kan'an. Musa orang Mesir asli. Lahir di Mesir, dibesarkan di Mesir, dan melawan Raja Mesir, dan menang, dan mengeluarkan seluruh warganya pada hari Sabat. Maka hari Sabat selalu diingati oleh orang Yahudi. Yang kebetulan hari ini hari Sabat. Kita merayakan Idul Fitri. Apa kata pesan dari Ten Commandment? Dzkur has-sabat Ashir hud sitiha mi'aret Misrayim mibet abadim. Itu yang selalu dibaca oleh orang Yahudi hari ini. Meratap. Dzkur has-sabat. Ingatlah hari Sabtu. Ingatlah hari Sabat. Yang di situ kamu dikeluarkan oleh Musa dari negeri Mesir, negeri penghambaan sesama manusia. Itu yang dipegang hari ini. Dzkur has-sabat Ashir hud sitiha mi'aret Misrayim mibet abadim. Maka pesan, masuklah ke Baitul Maqdis. Hanya sayang Musa yang turunan Lewi ini hanya sampai di Sinai. Melihat bayang-bayang nun jauh, itulah Al-Qudus. Itulah Yerusalem. Itulah Ursalim. Dalam khayalannya seperti itu. Namun usia tidak mendukung. Kemudian wafat sebelum sampai pada tujuan. Dilanjutkan oleh, kalau kita mengatakan Nabi Yasa, kan Harun, Musa, wal Yasa. Alkitab mengatakan Yosua. Dari Yosua inilah masuk kepada Yerusalem. Sampailah kepada Dawud, seorang yang gagah, seorang yang menaklukkan komandan pasukan Filistin, yang dinamakan Goliat, yang diterangkan di dalam Al-Quran Jalut. Maka dijadikan semboyan laksana Goliat dan David. Goliat yang tingginya 3 meter 60 cm. David yang tingginya rata-rata paling tidak seperti bangsa Indonesia, tidak tinggi dan tidak pendek. Hanya dengan ketapel. Ketapel yang sudah dibaca atas petunjuk ilahi, dicari tempat yang kosong daripada benteng penjaganya, anti peluru kalau sekarang, dilihat pelipisnya itu kosong. Kalau David tidak terlatih di dalam menjanik atau katapel, tidak mungkin bisa masuk pada pelipisnya sampai meninggal. Dan Daud menjadi manusia besar.
Namun juga sayang, Daud sudah masuk ke Yerusalem, belum mampu mendirikan bait Allah. Baru putranya Salomo, kita mengenal Sulaiman, mendirikan bait Al-Maqdis, bait Allah. Dan di sanalah menjadi ibu kota orang-orang Bani Israel. Saudara-saudara, tidak sampai di sini ketikdayaan. Hari demi hari, tahun demi tahun, silsilah daripada penyerangan terhadap Yahudi dan Bani Israel tidak putus-putusnya. Sampai kepada lahirlah Isa alaihissalam. Isa alaihissalam lahir kurang lebih 6 sebelum Masehi, sampai berumur 33 tahun, dan wafat, dan diangkat, ya wafat, ya diangkat. Dari situ, Bani Israel tidak menemukan ketentraman di negerinya. Terus, sampai kepada abad-abad modern setelah Masehi. Saudara-saudara sekalian, inilah cita-cita daripada orang Bani Israel. Bagaimana mendapatkan tempat seperti yang dijanjikan oleh kakek moyangnya. Baik Ibrahim, Ishak, Yakub, dan sebagainya. Kalau kita cerita singkatnya daripada itu, zaman modern, maka terbitlah keinginan, andainya aku masuk ke Bukit Zion. Bukit Zion itu adalah Bukit Zaitun. Bukit Zion itu adalah bukit di mana Sulaiman alaihissalam mendirikan Baitullah. Memang kebetulan kita punya nama Zaitun. Tapi juga tidak kebetulan karena Al-Quran juga menyebut Zaitun. Maka tatkala kita menyebut Zaitun, di sana juga ada Bukit Zion atau Bukit Zaitun. Didambakan oleh Bani Israel, aku ingin pulang ke kampung halamanku. Ribuan tahun menunggu. Saudara bayangkan, ribuan tahun menunggu. Kalau bangsa Indonesia, sekalipun belum menjadi Indonesia, itu datang orang Belanda yang konon 350 tahun. Sesungguhnya yang 350 tahun itu Jawa yang dijajah 350 tahun. Aceh tidak. Aceh itu baru bisa ditaklukkan 1904. Namun dipukul rata karena Indonesia itu dari Irian sampai ke Aceh, maka 350 rata-rata. Kita seakan-akan mengeluh. Dan bukan seakan-akan, mengeluh. Andainya tidak dijajah oleh Belanda, seperti apa kita ini akan maju? Belum tentu juga. Andainya tidak dijajah oleh Belanda, belum tentu menjadi orang yang maju. Maka jangan mengandai-andaikan. Sekarang mari kita mengandai. Hari ini seperti apa kita harus buat, dan besok seperti apa harus buat. Maka dalam perjalanan itulah orang Yahudi juga merindukan tempat. Maka yang pertama, merindukan Zaitun itu atau Zion itu adalah Yahudi Safardim atau Yahudi yang dibesarkan di Andalusia. Di sana ada Musa bin Maimun yang hari-hari berbahasa Arab. Sekalipun dia fasih berbahasa Ibrani. Tulisannya semua berbahasa Arab. Yang sampai ke Indonesia juga berbahasa Arab. Maka orang Indonesia secara tidak sadar menamakan diri Maimun. Padahal itu seorang Yahudi besar. Musa bin Maimun. Bersama Saladin. Namun juga belum berhasil. Maka di abad modern, ujung daripada abad 19, dan sering kita sampaikan, Theodor Herzl menjadi orang terdepan membuat gerakan Zionisme yang tujuannya kembali kepada negaranya untuk menghimpun bangsa Yahudi yang eksodus kemana-mana dan tersiksa di mana-mana. Ketika itu sudah terjadi penyiksaan Yahudi di
kerajaan atau kekaisaran Rusia, Tsar Rusia. Maka berbondong-bondong tampil ke Yerusalem. Eksodus dari Rusia ke Yerusalem. Seorang tokoh yang namanya David bin Gurion, dia adalah seorang Rusia, kampungnya adalah Polandia. Tampil Eksodus. Kemudian nanti menjadi orang ternama di Israel. Saudara-saudara, baik Hazel, kemudian ada orang cerdik pandai, ahli kimia, Weizmann, yang selalu berhubungan dengan pemerintah Inggris, karena memang tinggal di daerah situ, orang kaya, orang pintar, juga menyambung daripada cita-cita Zionisme yang digagas oleh Theodor. Saudara-saudara sekalian, berjalan. Di Palestina itu sendiri, selain di bawah Inggris yang belakangan, kemudian di bawah kekuasaan beberapa negara. Mesir menginginkan, Syria menginginkan, Yordania menginginkan, Turki Utsmani apalagi karena berkuasa, dan Inggris sampai dengan tahun 1948 bercokol di sana menjadi administrator. Ketika itulah bangsa Arab yang di Palestina yang disponsori oleh Arab-Arab sekitarnya selalu berhadapan muka dengan muka, senjata dengan senjata, perang dengan perang, tak henti-hentinya. Yahudi yang Eksodus dikendaki untuk pergi daripada Israel atau Palestina. Dari Suriah, dari Rusia yang dibantai, pindah ke Yerusalem. Yerusalem diusir kembali. Kemudian dalam abad modern, perang dunia menjadi sasaran Holocaust, pembunuhan besar-besaran. Di saat itulah tokoh-tokoh Yahudi yang menginginkan atau tokoh-tokoh Zionis memanggil mereka, mempersiapkan, ayo pulang ke negeri kita. Jangan lagi menjadi sasaran pembunuhan Jerman, Nazi dan Hitler. Saudara-saudara, di saat itulah tahun 1947 PBB memberikan ketetapan Palestina negara yang dikuasai oleh dua suku, dibagi dua. Satu orang-orang yang menamakan Arab Palestina, satu lagi yang menamakan Israel. Israel mengambil kesempatan itu, harus diterima, sekalipun belum sesuai dengan kehendak kita. Arab lupa dengan kaidah yang selalu dikatakan, ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Semestinya, tatkala yang besar belum bisa dicapai, yang kecil jangan ditinggalkan. Itu digunakan oleh orang-orang Yahudi. Karena yang besar belum dicapai, yang kecil diterima. Menerimalah dia daripada keputusan PBB. Sedangkan Arab, disponsori oleh negara-negara besar Arab, tidak menerima. Dan terus berperang. Lupa bahwa Inggris mandatnya berakhir. Maka tatkala mandat Inggris berakhir, pada 14 Mei 1948, jam 7 pagi, semua tentara Inggris bersih daripada Yerusalem. Jam 4 sore dikumandangkanlah Israel merdeka. Pada hari ini berdirilah negara Israel. Dan disambut oleh Amerika, disambut oleh Rusia. Dan disambut peperangan oleh negara-negara Israel. Negara Mesir, negara Yordan, dan negara Syria. Arab menyerang. Tatkala menyerang itulah, maka orang-orang Yahudi yang terbatas ini mempertahankan diri. Dan terus berkembang serangan. Dan tidak terkalahkan.
memang menunggu panjang perjalanan itu. Indonesia termasuk beruntung, lebih dahulu merdeka daripada Israel. Kita 45, sehingga punya catatan sejarah yang paling istimewa, yaitu muqaddimah daripada Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, ini adalah dokumen. Kalau orang Yahudi, ini adalah Ten Commandment yang masuk ke dalam tabut yang selalu dibawa kemana-mana. Dan kita juga begitu. Ini adalah naskah besar yang berharga bila dicermati. Saudara-saudara sekalian, belakangan ini kita menentang Israel berdasar Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau kita telah dan kita telusuri, jangan dulu melihat sejarah yang lalu, kita telusuri pelan-pelan dengan kecerdasan bangsa modern hari ini. Tidak ada sedikit pun bangsa ini harus memusuhi bangsa lain. Saudara-saudara, semestinya bangsa Indonesia yang tampil ke depan, mendamaikan Israel dan Palestina. Karena Indonesia sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Memiliki apa yang dinamakan Kedutaan Besar Palestina. Kemudian belum memiliki kedutaan besar Israel. Namun sebelum itu terjadi, harus tampil kita ini. Dengan dasar Undang-Undang Dasar 45 yang sungguh indah. Kita baca awalnya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bagaimana kita bisa menghapuskan hanya dari jauh, hanya berteriak? Israel tidak akan menerima teriakan. Sampai teriakan iblis pun tidak didengar oleh Israel. Andainya kita ini menjadi bangsa yang cerdas dan manusiawi, maka bisa memanfaatkan event yang telah lewat itu. Sebelum terbuka diplomasi hubungan atau hubungan diplomasi, kita tidak bisa menghapuskan penjajahan kalau memang Israel itu penjajah. Saudara-saudara, mendamaikan Saudi dan Iran yang berbeda secara diametral. Yang satu tidak mengakui akidah yang lain. Tapi mengapa Cina? Mengapa Cina bisa tampil, mau tampil, mendamaikan dan damai? Saudara-saudara, kenapa tidak belajar? Orang Islam selalu mengatakan utlubul ilma walau bisin. Cari ilmu sekalipun bergandengan dengan orang Cina. Orang Cina menunjukkan kepiawaiannya mendamaikan negara besar Arab dan negara besar Persia didamaikan oleh Cina. Persia dan Arab didamaikan oleh Cina dan damai. Jangan pernah mengatakan tidak akan lama umurnya. Jangan pernah mengatakan telah tercapai perdamaian. Semestinya Indonesia menyponsori itu untuk perdamaian Israel dan Palestina. Kalau memang kita cinta Palestina, bukan memusuhinya. Saudara-saudara sekalian, jangan-jangan, ini baru jangan-jangan, karena Indonesia tidak ambil peran, maka Cina akan geremet, akan belusukan masuk ke Israel dan Palestina dan mendamaikan. Maka bisa dikatakan komunis mendamaikan negara-negara Muslim, komunis mendamaikan negara Yahudi dan negara Muslim. Apakah akan terjadi yang kedua kalinya? Jangan Indonesia yang mengaku besar tidak ambil peran.
Karena bertahan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar ini tidak ada yang membawa kepada kita menjadi bangsa yang cuplik. Bangsa yang sempit fikir. Ini digagas oleh pendiri bangsa dengan waktu yang panjang sehingga mempunyai arti yang luas. Saudara-saudara, sampai kapan Indonesia berdiri dengan wangkengnya untuk tidak membuka diplomasi dengan Israel? Memang banyak orang yang ainus syuhad terhadap Israel. Apa itu ainus syuhad? Mata yang dikasih topeng kuda yang mereknya benci. Itu ainus syuhad. Mata kebencian. Maka mari kita buka. Mari kita buka. Jangan ada ainus syuhad. Mari kita tampil dengan toleran. Membuka diplomasi. Dan kita sampaikan pada pemegang kebijakan. Mari kita dengan dasar Undang-Undang Dasar 45 ini. Dengan preambulnya ini. Membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Saudara-saudara, ini pesan daripada Idul Fitri kali ini. Sampai kapanpun kita akan mendengungkan supaya kita bisa menciptakan Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu seperti yang diungkapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Shadaqallah. Dan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akhiri khutbah yang berbentuk cerita untuk membangun kesadaran. Mudah-mudahan kita menyadari. Jangan tanamkan mata kebencian. Tanamkan mata toleransi. Sehingga kita bisa membangun dunia. Dunia yang baru, bahagia. Mari kita sudahi dengan berdoa. Saudara-saudara, doa kita ini doa bahasa Arab. Bahasanya orang Arab. Tadi kita mengupas orang Yahudi. Sekarang kita berdoa dengan bahasa Arab. Kita gabungkan orang Yahudi dan bahasa Arab. Mari kita awali. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam fa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana fa ta'alait ya dzal jalal wal kamal wal ikram. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'fu anna warzuqna rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qaruba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzubika minan nar ma qaruba ilaiha min qaulin wa amalin wa nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi wa ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min juhdil bala wa dar'is syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ighfir lana wa ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Hada wallahu yar'ana wa yaghfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka.